4 sahabat, Rina, Bayu, Tommy, dan Siska, memutuskan untuk menghabiskan akhir pekan di sebuah villa di lereng gunung, jauh dari hiruk-pikuk kota. Villa itu mereka temukan dari situs sewa online dengan harga yang anehnya murah sekali. Cuma 500.000 semalam. Villa segede itu? Tanya Bayu heran. Iya, katanya pemiliknya jarang buka untuk umum. Katanya dulu sempat ditutup beberapa tahun. Jawab Rina yang jadi pengatur perjalanan. Perjalanan menuju villa memakan waktu hampir 4 jam. Jalan berkelok, hutan pinus mengapit kiri kanan, dan kabut mulai turun begitu matahari condong ke barat. Saat mobil mereka berhenti di depan villa, suasana langsung terasa ganjil. Villa itu megah, tapi seperti dibiarkan lama. Cat dinding mengelupas, pagar besi berkarat, dan di teras depan tergantung lonceng angin yang berdenting pelan meski tak ada angin. Kok sepi banget ya? Gumam Siska. Mungkin caretakernya udah pulang, sahut Tommy santai sambil menurunkan koper. Di dalam, villa itu masih cukup terawat, hanya sedikit berdebu. Ada ruang tamu luas dengan perapian, tangga kayu ke lantai 2, dan foto-foto lama tergantung di dinding. Salah satu foto menarik perhatian Rina, potret keluarga dengan ekspresi kaku. Di belakang mereka, samar-samar terlihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di jendela lantai 2. Ini siapa ya di belakang? Tanya Rina menunjuk foto itu. Bayu menatap lekat-lekat. Mungkin pembantu mereka kali? Iya, pembantu yang nongol di foto lama, kata Tommy bercanda tapi tawanya terdengar canggung. Malam itu mereka makan mie instan dan menyalakan api di perapian. Lalu listrik tiba-tiba padam. Gelap, hanya cahaya api yang menari di dinding. Sial, kok mati lampu? Keluh Siska. Aku cek sekering yang di luar, ujar Bayu sambil mengambil senter. Beberapa menit berlalu, tapi Bayu tak kembali. Rina mulai gelisah. Ketika ia hendak keluar menyusul, Bayu tiba-tiba masuk, wajahnya pucat. Tadi, aku lihat orang di belakang villa. Siapa? Perempuan, berdiri di bawah pohon pinus. Cuma diam, ngeliatin aku. Mereka semua saling berpandangan. Tommy berusaha menenangkan, tapi tangannya gemetar saat menyalakan lilin. Dari arah tangga, terdengar bunyi langkah pelan. 1, 1, seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki. Malam itu tak ada yang bisa tidur. Setiap kali mereka hampir terlelap, suara langkah itu kembali terdengar. Kadang seperti menjauh, kadang semakin dekat, hingga berhenti tepat di depan kamar mereka. Pagi datang dengan kabut tebal. Villa terasa lebih dingin dari sebelumnya. Saat sarapan seadanya, Siska berkata lirih. Tadi malam, aku mimpi aneh. Ada perempuan duduk di pinggir tempat tidur. Rambutnya panjang banget, nutupin muka. Dia bilang sesuatu. Bilang apa? Tanya Rina. Dia bilang, kamu tidur di tempatku. Semua terdiam. Tommy berusaha mentertawakannya, tapi matanya terlihat tegang. Untuk mengalihkan suasana, mereka memutuskan menjelajahi villa di siang hari. Di lantai 2 ada 3 kamar. 2 terkunci, 1 terbuka tapi berantakan. Di kamar terbuka itu mereka menemukan buku diari berdebu di atas meja rias. Tulisan di halaman terakhir berbunyi, mereka bilang aku gila, tapi aku tahu dia masih di sini. Dia menunggu malam saat hujan turun. Malam itu, tak ada yang boleh tidur di ranjangnya. Hari mulai sore, langit menghitam, angin membawa bau lembab dan sesuatu yang seperti besi berkarat.
Petir menyambar dan hujan turun deras. Malam itu mereka berlima karena entah sejak kapan Bayu mengajak seorang penjaga villa tua yang muncul tiba-tiba sore tadi berkumpul di ruang tamu. Lelaki tua itu memperkenalkan diri sebagai Pak Dharma. Katanya dia dulu pengurus villa ini sebelum pemiliknya meninggal. Pemilik villa ini dulu keluarga Handoyo. Katanya putrinya meninggal di kamar atas. Bunuh diri katanya. Tapi sejak itu gak ada yang betah di sini. Bunuh diri kenapa, Pak? Tanya Rina. Katanya gara-gara pacarnya selingkuh. Gadis itu gantung diri malam hujan, tepat seperti ini. Petir menyambar lagi dan lonceng angin di luar berdenting keras. Siska menjerit kecil. Di kaca jendela terlihat bayangan perempuan dengan rambut menutupi wajah berdiri di bawah hujan. Bayu langsung menyorot senter, tapi bayangan itu hilang. Ketika mereka menoleh kembali, Pak Dharma sudah tak ada. Pak Dharma? Panggil Tommy panik. Tak ada jawaban. Mereka mencari ke setiap ruangan, tapi yang mereka temukan hanyalah foto lama yang baru saja berubah. Di potret keluarga tadi, sekarang ada tambahan satu sosok baru berdiri di sisi kanan, Bayu. Hujan tak berhenti semalaman. Bayu hilang. Rina, Tommy, dan Siska bersembunyi di ruang tamu menunggu pagi. Tapi jam dinding berhenti di pukul 3.12 dan tak pernah bergerak lagi. Tommy nekat naik ke lantai 2 untuk mencari Bayu. Ia menemukan pintu kamar terkunci dari dalam. Saat ia dobrak, Bayu tergantung di tengah ruangan. Di bawahnya, terbuka buku diari itu, halaman terakhir kini bertulis dengan tinta baru. Dia mengambil tempatku. Rina jerit histeris. Saat Tommy berlari ke arah tangga, tiba-tiba langkah-langkah tanpa suara kembali terdengar di belakangnya. Rambut panjang menyapu lantai dan suara perempuan berbisik di telinganya saat itu. Sekarang, giliranmu tidur di tempatku. 2 minggu kemudian, seorang pasangan muda mencari villa untuk liburan. Mereka menemukan iklan villa di situs yang sama. Foto villanya tampak indah, lengkap dengan ulasan positif dari tamu sebelumnya bernama Rina yang menulis, tempatnya sangat tenang, cocok untuk istirahat selamanya.